Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari mahasiswa dan mahasiswi Universitas Al-Azhar Indonesia ingin menyampaikan materi tentang skala pengukuran dan instrumen penelitian. Kami beranggotakan Fani Novia Cahyani, Audia Fadila Maharani, Wuriyati Ningsih, dan Muhammad Ridwan. 1. Skala pengukuran. Skala pengukuran merupakan kesepakatan yang digunakan sebagai acuan untuk menentukan panjang pendeknya interval yang ada dalam alat ukur, sehingga alat ukur tersebut bila digunakan dalam pengukuran akan menghasilkan data kuantitatif. Macam-macam skala pengukuran: 1. Skala nominal, 2. Skala ordinal, 3. Skala interval, 4. Skala rasio. Beberapa skala sikap yang dapat digunakan untuk penelitian administrasi, pendidikan, dan sosial. Di antaranya, 1. Skala Likert. Skala Likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial atau variabel penelitian. Dengan skala Likert, maka variabel yang akan diukur dijabarkan menjadi indikator variabel. Kemudian indikator tersebut dijadikan sebagai titik tolak untuk menyusun item-item instrumen yang dapat berupa pernyataan atau pertanyaan. Jawaban setiap item instrumen yang menggunakan skala Likert mempunyai gradasi dari sangat positif sampai sangat negatif, yang dapat berupa kata-kata antara lain: 1. Sangat setuju, setuju, ragu-ragu, tidak setuju, sangat tidak setuju. Kedua, selalu, sering, kadang-kadang, tidak pernah. Yang ketiga, sangat positif, positif, negatif, sangat negatif. Yang keempat, sangat baik, baik, tidak baik, dan sangat tidak baik. Selanjutnya akan dibawakan oleh Audia Fadilah Maharani. Untuk keperluan analisis kuantitatif, maka jawaban tersebut dapat diberi skor, misalnya A. Setuju atau selalu atau sangat positif diberi skor 5, B. Setuju atau sering atau positif diberi skor 4, C. Ragu-ragu atau kadang-kadang atau netral diberi skor 3, D. Tidak setuju atau hampir tidak pernah atau negatif diberi skor 2, E. Sangat tidak setuju atau tidak pernah diberi skor 1. Instrumen penelitian yang menggunakan skala Likert dapat dibuat dalam bentuk checklist ataupun pilihan ganda. Skala Goodman. Skala pengukuran ini akan didapat jawaban yang tegas, yaitu ya dan tidak, benar dan salah, pernah dan tidak pernah, positif dan negatif. Data yang diperoleh dapat berupa data interval atau rasio dikotomi atau dua alternatif. Penelitian menggunakan skala Goodman dilakukan bila ingin mendapatkan jawaban yang tegas terhadap suatu permasalahan yang ditanyakan. Skala Goodman dapat dibuat dalam bentuk pilihan ganda atau checklist. Jawaban dapat dibuat skor tertinggi dan terendah. Semantik diferensial. Skala ini digunakan untuk mengukur sikap atau karakteristik tertentu yang dimiliki seseorang. Skala ini dapat dibuat dalam bentuk susunan dalam suatu garis kontinum yang jawaban positif dan negatifnya merupakan lawan kata. Data yang diperoleh adalah data interval. Rating scale. Rating scale ini lebih fleksibel, tidak terbatas untuk pengukuran sikap saja, tetapi untuk mengukur persepsi responden terhadap fenomena lainnya, seperti skala untuk mengukur status sosial ekonomi, kelembagaan, pengetahuan, kemampuan, proses kegiatan, dan lain-lain. Yang penting bagi penyusun instrumen dengan rating scale adalah harus dapat mengartikan setiap angka yang diberikan pada alternatif jawaban pada setiap item instrumen. Instrumen penelitian. Instrumen penelitian adalah suatu alat yang digunakan untuk mengukur variabel penelitian. Instrumen-instrumen yang digunakan untuk mengukur variabel dalam ilmu alam sudah banyak tersedia dan teruji validitas dan reliabilitasnya. Sedangkan instrumen-instrumen dalam penelitian sosial adalah
Ada yang sudah teruji validitas dan reliabilitasnya, namun sulit untuk dicari. Instrumen dalam bidang sosial ini, meskipun telah teruji validitas dan reliabilitasnya, tetap harus melakukan pengujian kembali, karena fenomena sosial cepat berubah dan sulit dicari kesamaannya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman kita Wayan NIM 0312519136. Validitas dan reliabilitas instrumen. Hasil penelitian yang valid yaitu bila terdapat kesamaan antara data yang terkumpul dengan data yang sesungguhnya terjadi pada objek yang diteliti. Selanjutnya, hasil penelitian yang reliabel yaitu terdapat kesamaan data dalam waktu yang berbeda. Instrumen yang valid dan reliabel merupakan syarat mutlak untuk mendapat hasil penelitian yang valid dan reliabel. Namun, valid dan reliabelnya hasil penelitian masih akan dipengaruhi oleh kondisi objek yang diteliti dan kemampuan orang yang menggunakan instrumen untuk mengumpulkan data. Pengujian validitas dan reliabilitas instrumen. Berikut ini dikemukakan cara pengujian validitas dan reliabilitas instrumen yang akan digunakan untuk penelitian. Yang pertama, pengujian validitas instrumen. Pengujian validitas konstruksi atau construct validity. Setelah instrumen dikonstruksi, tentang aspek-aspek yang akan diukur dengan berlandaskan teori tertentu, maka selanjutnya dikonsultasikan dengan para ahli. Minimal 3 orang dan umumnya yang telah bergelar doktor sesuai dengan lingkup yang diteliti. Selanjutnya dilakukan uji coba instrumen pada sampel dari mana populasi diambil. Jumlah anggota sampel yang digunakan sekitar 30 orang. Setelah data ditabulasikan, maka pengujian validitas konstruksi dilakukan dengan analisis faktor, yaitu dengan mengkorelasikan antar skor item dalam suatu faktor dan mengkorelasikan skor faktor dengan skor total. Yang kedua, pengujian validitas isi atau content validity. Secara teknik, pengujian validitas konstruksi dan validitas isi dapat dibantu dengan menggunakan kisi-kisi instrumen atau matriks pengembangan instrumen. Pada setiap instrumen, baik tes maupun non-tes, terdapat item pertanyaan atau pernyataan. Untuk menguji validitas item instrumen lebih lanjut, maka dikonsultasikan dengan ahli. Selanjutnya diuji cobakan dan dianalisis item dengan menghitung korelasi antara skor item instrumen dengan skor total atau uji beda dengan uji signifikansi. Nomor 3, pengujian validitas eksternal. Validitas eksternal instrumen diuji dengan cara membandingkan antara kriteria yang ada pada instrumen dengan fakta-fakta empiris yang terjadi di lapangan. Instrumen penelitian yang mempunyai validitas eksternal tinggi akan mengakibatkan hasil penelitian mempunyai validitas eksternal yang tinggi pula. Untuk meningkatkan validitas eksternal penelitian dapat dilakukan dengan memperbesar jumlah sampel. Oke, selanjutnya pengujian reliabilitas instrumen. Pengujian reliabilitas instrumen dapat dilakukan dengan 2 cara, yaitu pertama eksternal. Eksternal caranya ada 3, yaitu pertama dalam tes. Dalam pengujian ini instrumennya sama, respondennya sama, dan waktunya yang berbeda. Yang kedua itu ekivalen. Ekivalen ini cukup dilakukan sekali, tetapi instrumennya 2. Pada responden yang sama, waktu yang sama, instrumen
instrumennya berbeda. Itu yang ketiga, yaitu dengan pengujian gabungan. Pengujian gabungan ini dilakukan dengan cara mencobakan dua instrumen yang ekuivalen beberapa kali ke responden yang sama. Jadi cara ini merupakan gabungan pertama dan kedua. B, yaitu internal konsistensi. Pengujian reliabilitas dilakukan dengan cara mencobakan instrumen sekali saja, kemudian data yang diperoleh dianalisis dengan teknik tertentu. Hasil dari analisa dapat digunakan untuk memprediksi reliabilitas instrumen. Teknik yang digunakan dalam uji ini yaitu belah dua dari Sperman Brown dengan rumus seperti berikut. Rumus Sperman Brown yaitu di mana RI sama dengan reliabilitas internal seluruh instrumen. RB korelasi produk momen antara belahan pertama dan kedua. Dengan rumus RI sama dengan 2RB per 1 tambah RB. Oke, selanjutnya rumus KR20 dari Carson, di mana RI sama dengan K per K kurang 1 ST kuadrat kurang sigma BI per ST pangkat 2, di mana K sama dengan jumlah item dalam instrumen, satu dengan proporsi banyaknya subjek yang menjawab pada item 1, 2 sama dengan 1 dikurang PI S kuadrat sama dengan varian total. Oke, selanjutnya rumus KR21, di mana RI sama dengan K per K kurang 1 campur 1 kurang M K kurang M per K kali ST kuadrat, di mana K sama dengan jumlah item dalam instrumen, M sama dengan min skor total, S2 sama dengan variansi total. Oke, selanjutnya analisis varian anomalos. R I sama dengan 1 dikurang MKE per MKS, di mana MKS sama dengan min kuadrat antara subjek, MKE sama dengan min kuadrat kesalahan. RI sama dengan reliabilitas